Sejumlah partai politik dan koalisi diindikasikan akan mengusung kadernya masing-masing dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun sosok pilihan elit parpol seringkali berseberangan dengan preferensi publik akar rumput berdasarkan survei. Akankah parpol tetap menjalankan idealisme seiring makin dekatnya Pilpres? Berikut informasinya. Pemilu Presiden 2024 mendatang sepertinya akan diramaikan dengan calon-calon presiden dari internal partai politik yang ikut berkompetisi. Indikasi itu muncul dari langkah sejumlah parpol yang ramai-ramai membentuk koalisi guna memenuhi kuota ambang batas pencalonan presiden. Koalisi Gerindra PKB misalnya, memiliki sosok Prabowo dan Muhaimin Iskandar yang sudah bisa maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Partai Golkar, P3 dan PAN juga digadang-gadang bakal mengusung capres-cawapres dari dalam koalisi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto belakangan juga menepis tudingan KIB digunakan untuk mengusung Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan yang memiliki cukup suara untuk maju sendirian tanpa koalisi di Pilpres digadang akan mencalonkan Ketua DPP-nya Puan Maharani, meski belum diresmikan. PDIP menyebut parpol harus percaya diri mengajukan calon dari kader internal partai. Bahwa di internal PDI Perjuangan ya nama Mbak Puan santer disebut, tapi kita nanti menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Jadi partai politik harus percaya diri. Inilah dan edukasi ke publiknya memang inilah sebagai jalan demokrasi kita. Sementara itu, Partai Nasdem memilih untuk mencalonkan tokoh dari luar partai. Nasdem menyebut pihaknya harus realistis karena selain butuh koalisi, mereka juga ingin menyalonkan sosok yang sejalan dengan pilihan publik di akar rumput. Ya ini kebetulan, mohon maaf kalau bicara tentang PDI Perjuangan sudah mampu mencalonkan sendiri. Bayangkan kalau kami di ujung, di awal telah mengklaim bahwa ini adalah kader Nasdem demikian. Padahal kita perlu 20% presidential threshold. Itu ada persoalan baik teknis maupun politis bahkan. Ya. Nah ini juga menjadi pertimbangan kita sudah. Saya kira semua partai juga menimbang masalah-masalah ini. Jadi tidak ansih bahwa kita lah mampu mencalonkan katakanlah kadernya sendiri. Tetapi juga ada aspek lain. Yakni tadi preferensi terhadap pemilih dan sebagainya. Sosok pilihan elit parpol memang seringkali berseberangan dengan preferensi publik akar rumput yang berdasarkan survei. Sehingga publik seolah dipaksa memilih dengan disodorkan sosok yang sebenarnya bukan preferensi mereka. Kondisi ini dinilai akan menimbulkan fenomena split ticket voting, di mana pemilih akan membagi pilihannya antara pilpres dengan pemilu legislatifnya. Sementara di sisi lain, parpol ingin mengejar efek ekor jas dengan mencalonkan kader internal agar suara capres sejalan dengan suara untuk partai. Seperti kita ketahui, seringkali preferensi elit partai dengan preferensi masa pemilih di akar rumput itu seringkali berbeda. Ini tentu menghadirkan resiko tersendiri bagi partai-partai tersebut, meskipun ada fenomena split ticket voting di dalam pemilu sebelumnya, dan menurut analisa saya fenomena split ticket voting tersebut masih akan terus berlangsung di pemilu 2024 nanti. Tentu saja setiap partai ingin menikmati yang namanya efek ekor jas atau kotel effect, sehingga sebisa mungkin pilihan antara elit partai terkait dengan siapa capres yang akan diusung dengan pilihan di partai, pilihan capres di akar rumput atau di basis masa pemilih mereka diharapkan sejalan, sehingga kotel efek tersebut diharapkan bisa mendongkrak angka partai ketika pemilu berlangsung di 2024. Idealisme partai politik mencalonkan kadernya sendiri akan semakin diuji seiring makin dekatnya Pilpres 2024. Keinginan publik yang tergambar dalam survei tentu bukanlah hal yang bisa diabaikan parpol jika ingin menang Pilpres sekaligus pemilu legislatif. Tim TV One mengabarkan.